Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Juliana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SDN Duren 309 untuk proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Pemahaman Membaca Mandiri melalui Media Pocketbook berilustrasi untuk menghadapi ujian pada siswa kelas 1 SDN Duren 309. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Beberapa latar belakang yang telah diuraikan ini dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan pada materi teks narasi kelas 1 SD, pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas dan kurang bervariasi. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil tes membaca pemahaman siswa belum mencapai standar ketuntasan minimal yang ditetapkan. Nah, lanjut di sini ada fokus penelitiannya, yaitu pengembangan pocketbook berbasis teks narasi, kemudian kelayakan dari pocketbook itu sendiri, dan efektivitasnya untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, lanjut, ini ada gambaran pocketbook yang saya buat dengan AI. Itu ada cover, kemudian petunjuk menggunakan bukunya, kemudian teks cerita pendeknya itu ada dua, dan soal-soalnya gitu untuk melatih si siswa dalam memahami soal ujian nanti gitu. Karena waktu UTS mereka itu masih dibacakan soalnya oleh gurunya, jadi mereka cuma sekadar membaca, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca begitu. Nah, di sini ada pertanyaan dan tujuan penelitian, ada tiga masing-masing. Lanjut, manfaat penelitian itu dari manfaat teoritis untuk menambah referensi mengenai media pocketbook berilustrasi dalam pembelajaran literasi. Kemudian ada manfaat empiris gitu, yang untuk peneliti selanjutnya, program studi, serta sekolah. Di bab 2 ada deskripsi teoritis gitu yang akan saya bahas. Ada tiga. Yang pertama, pemahaman membaca mandiri di kelas rendah. Itu saya akan menjelaskan bagaimana kemampuan siswa memahami isi bacaan, instruksi soal tanpa bantuan guru. Kemudian yang kedua, media pocketbook berilustrasi. Di sini saya menjelaskan bukunya ini berbentuk buku saku yang ringkas, praktis dan mudah dibawa gitu, dilengkapi dengan ilustrasi untuk membantu siswa memahami isi bacaan. Dan juga bisa mendorong siswa belajar membaca secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang terakhir yaitu kesiapan menghadapi ujian dan pencapaian KKM. Di selanjutnya di sini penelitian yang relevan mengambil 5 penelitian, itu dari Mardianti dan kawan-kawan, Bintoro dan kawan-kawan, Sapitri dan Yulianingsi, kemudian Lestari, dan yang terakhir Rahmawati. Gitu. Kebaruan penelitian saya itu berfokus pada penerapan media pocketbook berilustrasi secara langsung untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mandiri siswa kelas 1 saat menghadapi ujian. Lanjut, di sini ada kerangka berpikir, dimulai dari kondisi awalnya itu terkait pemahaman membaca mandiri di SDN Duren 309 masih rendah. Permasalahannya itu sebagian anak belum bisa membaca atau belum paham apa yang dia baca. Nah, maka dari itu tindakan atau proses PTK-nya kita buatlah pocketbook, buku atau buku saku berilustrasi gitu. Selanjutnya kita mulai dari siklus 1, siklus 2, dan yang terakhir kondisi akhirnya yang saya harapkan gitu, yaitu kemampuan pemahaman membaca mandiri mengalami peningkatan. Kemudian juga siswa mampu mengidentifikasi maksud kalimat perintah soal tanpa bantuan didikte oleh guru kelas. Dan juga nilai evaluasi siswa berhasil mencapai atau melampaui KKM secara murni pada ujian akhir. Yang terakhir, hasil belajar meningkat. Itu. Selanjutnya di sini ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu sendiri ya penggunaan media pocketbook berilustrasi diduga mampu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru saat mengerjakan soal, serta meningkatkan kemandirian belajar dan pencapaian KKN. Nah, lanjut di bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitiannya, kemudian subjek penelitiannya ini seluruh siswa itu berjumlah 17 orang. Yang biru ini 59% atau 10 siswa dia sudah membaca lancar gitu. Yang mana lancar di sini sudah paham apa yang dia baca dan juga sudah tidak mengeja lagi gitu. Yang warna kuning ini 29% atau 5 siswa itu masih membaca dengan mengeja. Dan yang terakhir, warna merah 12%, 2 siswa itu benar-benar baru mengenal huruf atau angka dan mengeja 2 suku kata. Selanjutnya di sini ada prosedur penelitian, yang mana di sini saya menggunakan Kems and Nectaggart. Ada planning, acting, observing, dan reflecting.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 4 yang saya gunakan. Observasi, kita mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian wawancara dengan guru, lanjut dengan tes, dan juga dokumentasi tidak lupa. Selanjutnya, yang instrumen penelitian. Nah, lanjut, di sini ada indikator keberhasilan, di sini ada indikator prosesnya. Indikator hasilnya diharapkan lebih dari 80% siswa memperoleh nilai di atas 75 pada tes membaca. Kemudian juga terjadi peningkatan nilai membaca, pemahaman siswa pada setiap siklus, dan yang terakhir siswa mampu mengerjakan soal secara mandiri dengan benar. Lanjut, yang terakhir yaitu teknik analisis data gitu. Nah, di sini saya menggunakan analisis kualitatif gitu untuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang analisis kuantitatif, di sini saya menggunakannya nilai rata-rata, kemudian presentasi ketuntasan, kemudian yang terakhir untuk perbandingan antar siklus gitu. Jadi membandingkan hasil pada prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua untuk melihat gitu peningkatan hasil belajar gitu setelah menggunakan pocketbook berilustrasi yang sudah saya buat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.